Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala quluba awliyaihi bimahabbatih wa ikhtassa arwahahum bisyuhudi 'azamatih wa hayya asrarahum lihamli a'ba'i ma'rifatih. Faqulubum fi rawdati jannati ma'rifati yuhbarun wa arwahum fi riyadi malakutihi yantazihun wa asrarum fi bihari jabarutihi yusabbihun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wahin. Amma ba'd. Mari kita lanjutkan kajian kitab Al-Hikam. Kita memasuki bab mengenai berguru, mencari ilmu, berguru, khususnya di dalam Thariqatus Sufiyah, ya, tarekat sufi, atau berguru terhadap pengetahuan tasawuf ini dan seterusnya. Begitu juga ini sekaligus menjadi standar, ya, standar bagaimana kita harus bergabung kepada siapa sebenarnya. Karena itu ini Ibnu Athaillah mengingatkan sebenarnya, Bismillahirrahmanirrahim, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka ala Allahi maqaluh. La tashab, janganlah kamu bergabung, jangan berguru juga. Berguru ini dalam hal ini khususnya guru ruhaniyah, guru spiritual, ya, bukan guru umumnya, ini guru khusus maksudnya, ya. Kalau yang umum berarti bisa man, ini artinya jangan latashab, berarti jangan bergabung. Tapi kalau latashab dalam arti jangan berguru, ini adalah guru rohaniyah yang secara khusus. Man la yunhiduka haluhu, kepada orang yang tidak membangkitkan dirimu melalui perilaku batinnya, ya, artinya perilakunya, akhlaknya, adabnya. Oh, kok tidak ada pengaruh, hatiku kok nggak tambah yakin pada Allah ya. Itu berarti tidak membangkitkan dirimu menuju kepada Allah. Wala yadulluka 'ala Allahi maqaluh, dan tidak menunjukkan kepada Allah semua ucapannya. Ya, ucapannya mungkin ilmiah, mungkin sangat terurai bagus, tapi tidak menuju kepada Allah pada akhirnya. Jangan itu. Nah, inilah para ulama-ulama sufi, para ulama-ulama billah, ulama-ulamanya Allah, ulama billah, ulama-ulama akhirat, ya selalu ini standarnya disimpulkan dengan sangat sederhana. Kitabnya Al-Ghazali tentang al-ilmu, babul ilmi, tentang perbedaan ulama akhirat, ulama dunia, ulama su, dan seterusnya, disimpulkan dengan sederhana oleh beliau dengan luar biasa. Siapa mereka? Ya, siapapun yang tidak perilaku batin, perilaku ucapan-ucapannya tidak menunjukkan kepadamu kepada Allah, ya sudah, itu berarti bukan ulama billah, maksudnya kan begitu. Nah, sekarang banyak yang terbalik. Kelihatannya yang disampaikan ini soal-soal agama, soal-soal kebenaran, soal-soal ibadah, ujungnya bukan Allah, tapi ujungnya dunia ternyata. Kepentingan-kepentingan duniawi. Wah, itu harus ditinggalkan, harus ditinggalkan.
Itu kata Hasan Al-Basri, tinggalkan saja, itu tempatnya di neraka itu, di neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini persoalan besar. Ini soal as-sayru ilallah, perjalanan kita menuju kepada Allah ini loh. Ya. Perjalanan kita menuju kepada Allah. Ini namanya as-sayru ilallah. Ini harus ada suhbah, ada bimbingan dari seorang mursyid, seorang asyikh. Ya, memang semuanya membangkitkan kita, mengingatkan kita terus-menerus menuju kepada Allah. Duh, hidup ini kan begitu sebenarnya. Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, seluruh yang dibawa, ajaran Al-Quran, hadis, itu dalam rangka supaya manusia ini menuju kepada Allah, bukan menuju ke yang lain. Hidup Anda juga begitu. Kenapa Anda makan, minum, sholat, zakat, puasa, haji, bekerja, belajar. Untuk apa? Menuju kepada Allah. Supaya sukses menuju kepada Allah. Allah memberi fasilitas kepada kita semua supaya mudah menuju kepada Allah. Tapi manusia diberi fasilitas oleh Allah malah lupa pada tujuannya. Nah ini, Bismillahirrahmanirrahim, wa min syuruti syekh arba'atun. Nah ini Ibnu Ajibah mengatakan, ini mengutip dari kalimatnya Syekh Zarruq. Syekh Zarruq itu Syekh Ahmad Az-Zarruq, itu salah satu aulia besar, ya, yang kelak karya-karyanya juga sampai ke kita. Salah satunya juga mensyarahi kitab Al-Hikam ini. Kadang-kadang orang itu bingung, ya, aku ini kalau mencari ilmu-ilmu bidang agama yang zohiriyah gampang, banyak yang bisa. Tapi bagaimana ilmul qulub, ilmunya hati, yang bisa mengajak, menghadirkan, mensowankan. Kita ini kan mau disowankan. Disowankan kemana? Kepada Allah. Ini loh, itu Tuhanmu dan kamu hambanya, itu loh. Dengan segala adab, pengetahuan, serta amaliyah. Maka ini banyak orang bertanya, saya harus berguru ke siapa? Nah, karena itu karakteristik ini hanya karakteristik, ya, kira-kira indikator-indikator. Nah, satu, wa min syuruti syekh, 4, paling tidak ada 4 karakteristik ini. Syarat seseorang yang mau Anda jadikan guru ruhani, al-mursyid, atau ulama yang membimbing hatimu, bukan pikiranmu, hatimu menuju kepada Allah. 1, ilmun sahih, dia memiliki ilmu yang benar. Ilmunya benar. Bukan malah Anda kepleset nanti. Ilmunya benar. Oh, ini banyak pengalaman ruhani ini dan seterusnya. Dikonfirmasi dulu dengan Al-Quran maupun Sunnah. Ada orang memiliki mukasyafah, diberi ilham yang luar biasa, dibuka rahasia Allah. Tapi harus dikonfirmasi dulu dengan Al-Quran maupun Sunnah. Dikonfirmasi itu maksudnya yang tersembunyi di balik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi, ada yang relevan nggak?
Kalau relevan, serasi, oke, silahkan. Kalau enggak ya tinggalkan. Anda merasa dibuka oleh rahasia Allah, nanti bingung. Kembali kepada Quran, kepada hadis. Tapi bukan pada terjemahannya. Bertanya kepada ahlinya, makna ini apa, makna hadis ini apa. Yang hakiki. Bukan makna zahir saja, makna batiniyahnya apa. Itu namanya ilmun sahih, wa dzauqun sharih, dan memiliki dzauq. Dzauq itu rasa yang jernih. Maksudnya apa? Apakah orang ini dimaksud memiliki kepekaan kepada yang lain atau apa? Dzauqun sharih. Dzauq itu adalah sebuah rasa ruhaniyah. Rasa ruhaniyah yang jernih akan menjadi limpahan-limpahan ilham dan hidayah, petunjuk dari Allah. Nur itu tumbuhnya rasa dzauq yang jernih. Tidak dicampuri oleh khayalan, bisikan setan, bisikan jin. Minallah. Ini namanya dzauqun sharih. Jadi begitu sesuatu yang muncul dari dzauqnya sang guru tadi, Anda merasakan kepuasan ruhannya. Ini yang aku cari. Aku yakin. Gak tergoyahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 3, wa himmatun aliyah, memiliki himmah, hasrat yang luhur. Hasratnya bukan rendah. Hasrat yang luhur itu apa? Seseorang hasratnya adalah Allah. Karena dialah, Allah lah yang luhur itu. Kalau masih hasratnya selain Allah, masih enak-enakan di dunia, yang dijanjikan adalah enak-enaknya di akhirat saja, misalnya bidadari, wah di surga nanti makanannya ini, pahalanya. Belum Allah. Ini jangan dulu. Karena itu dunia tasawuf itu sebenarnya adalah pasca surga dan pasca neraka. Maksudnya apa? Jadi sudah tidak membicarakan lagi tentang fadailul a'mal, fadilah. Jadi kalau Anda dapat ijazah zikir, misalnya diberi zikir oleh seorang sufi, jangan bertanya, Pak Kiai, Pak Ustadz, guru, ini keistimewaannya apa? Ini gunanya apa zikir ini? Ini maziyahnya apa? Itu bukan dunia sufi itu. Dunia sufi sudah pasca itu semua, sudah meninggalkan itu semua. Zikir, wiridan, hikmahnya baca Asmaul Husna itu begini-begini. Oh, itu bukan dunia sufi. Dunia sufi berada dalam sebuah lembah ma'rifatullah, hanya Allah. Wusul dengan Allah. Mahabbah, cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, wahalatun mardiyah, perilaku ruhaninya diridhoi. Hatinya diridhoi. Halah itu perilaku ruhani. Diridhoi. Apalagi perilaku zahirnya. Mardiyah. Jadi mardiyah itu, mardiyah secara zahir beda dengan mardiyah secara batin. Mardiyah secara zahir itu asal ucapan kita benar, yang kita sampaikan adalah kebenaran, itu diridhoi secara zahir, tapi batinnya. Tadi ketika aku mengatakan ini dan itu dengan benar tadi, hatiku diridhoi nggak oleh Allah? Ikhlas nggak saya menyampaikan untuk lillahi ta'ala, demi engkau Allah?
Apa demi diriku supaya aku diakui, supaya saya mendapat status baru. Nah, ya toh, itu namanya halatun mardiyah. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini paling tidak 4 tadi, ya. Sebab apa? Dunia wilayah batin itu begitu lembut. Ini setan, ini nafsu, atau ini ilham dari Allah, atau ini khatrah, intuisi dari malaikat. Nah, ini kalau nggak ada yang bimbing hati kita, nanti banyak orang-orang ngaku wali, ngaku sufi, ngaku mendapat makom yang luhur. Ini. Makanya Ibnu Athaillah As-Sakandari, pengarang kitab Al-Hikam, itu dulunya menentang tasawuf. Untuk apa saya harus soal ruhani batin ini, kan saya sudah cukup dengan belajar saya terhadap Quran, hadis, nahwu, shorof, fikih, ini semuanya sudah saya bisa melaksanakan setiap hari dengan penuh dengan warok, penuh dengan, nggak taunya masih bingung beliau. Akhirnya ketemu Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, selesailah di sana, malah berguru beliau, dan kelak menjadi penggantinya beliau, salah satu penggantinya beliau. Begitu juga Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, seorang mujaddid, seorang mujtahid, bertahun-tahun beribadah, puasa, tahajud, kok nggak bisa ma'rifatullah aku. Ketika ketemu beliau, ketemu guru baru yang bisa membuka rahasia batin, menunjukkan menuju kepada Allah, baru. Jadi jangan sampai seperti di dalam kitab Al-Ihya, ya. Jangan sampai kita ini hanya menjadi wadahnya ilmu. Wadahnya ilmu itu apa? Ilmu kita banyak sekali. Tapi itu belum tentu disebut sebagai orang yang aliman. Belum tentu alim. Karena hanya mewadai ilmu aja. Database pengetahuan luar biasa tentang agama ini di otaknya. Belum tentu loh dia disebut ulama. Ulama yang billah. Makanya, ya menurut saya, para asatidz yang mengajarkan agama, ya tentu saja kalau para kiai pasti membaca kitab Al-Ihya. Para ulama, ayo dalami lagi kitab Al-Ihya. Sudah khatam, diulangi lagi. Di sana ada babul ilmi yang membedakan. Di sana dibedakan mana ilmu yang manfaat, mana ilmu yang nggak manfaat, mana ulama dunia, mana ulama mana ulama akhirat. Jangan sampai masyarakat umat ini terjebak oleh ulama, kata-kata ulama sebagai label, sebagai digri, ya, yang dikeluarkan oleh manusia. Ulama itu Allah yang memberi, stempelnya itu Gusti Allah. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Al-Quran. Kalau memiliki khosyah apa? Untuk khosyah itu butuh satu pendidikan tasawuf, pendidikan rohani yang luar biasa. Jangan khosyahnya itu performance. Wah, ini orang kelihatannya khosyah banget ini. Lu kok tahu? Soalnya jalannya nunduk banget. Gitu. Dia diem saja, nggak banyak bicara. Oh, dia punya sesuatu yang aneh itu misalnya. Wah, khosyah ini. Tidak. Ini butuh pendidikan spiritual luar biasa di situ. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kelanjutannya adalah rubbama kunta musian fa'arokal ihsan minka suhbatuk ila man huwa aswa'u halan minka. Bisa jadi, dan ini banyak, rubbama itu litakfir, ini untuk menggambarkan betapa banyak. Kalau Anda sebenarnya buruk, lalu
gara-gara guru Anda itu sebenarnya lebih buruk dari Anda mau berguru, Anda dikatakan, wah bagus kamu, wah bagus kamu, wah kamu sudah bagus. Nggak taunya dia lebih buruk daripada Anda. Jangan sampai terjebak seperti itu. Ilaman huwa aswa'u halan minka. Perilakunya ternyata dia lebih buruk. Makanya Syekh Abil Hasan Asyadzili radhiyallahu anhu beliau mengatakan, Ausani habibi. Habibi, ini kekasihku memberi wasiat kepadaku. Habibi ini bisa adalah ilham dari Allah, Allah dimaksud, atau Rasulullah, atau gurunya, mursyidnya, yaitu Syekh Abdul Salam bin Masis. Dikatakan di situ, faqala la tangkul qadamaika illa haitsu tarju thawaballah. Janganlah engkau melangkah kecuali memang Anda memiliki harapan anugerahnya Allah. Setiap langkah kaki kita ini harus mengandung manfaat. Maksudnya, manfaat itu apa? Yang membuka hatimu supaya khasyah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tajlis illa haitsu ta'manu ghaliban min maksiatillah. Janganlah engkau duduk ya di satu tempat, melainkan memang di tempat itu Anda selamat dari ingkar kepada Allah. Ingkar kepada Allah itu luas, bukan sekedar maksiat zahir, lah batinmu. Anda duduk di satu majelis tapi hatimu malah lupa pada Allah. Bagaimana? Ya jangan. Nah, makanya kalau kita ngaji agama, usahakan kita tetap punya wudhu. Ya, punya wudhu. Anda baca kitab, baca belajar, punya wudhu. Dan hatimu tetap berzikir mengingat Allah. Sambil mendengarkan pengajian hati. Allah, Allah, Allah. Di hati ini. Anda mendengarkan penjelasan di sini, di YouTube, di sini Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya hati kita nggak maksiat pada Allah. Wala tastafi li nafsika illa man tazdadu bihi yakinan wa qalilun mahum. Jadi janganlah engkau memilih guru kecuali yang membuat Anda tambah yakin pada Allah, tambah yakin pada Allah, tambah yakin pada Allah. Bukan malah membuat pikiranmu buyar. Maka harus makin yakin pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu. Nah, kalau belum ketemu bagaimana? Saya belum menemukan ini. Nah, ini diberi jalan keluar oleh Sayyidi Ali Al-Jamal fi kitabih, dalam salah satu kitabnya. Sayyid Ali ini mengatakan, i'lam annahu la yuqarribu taliballah ilallah syai'un mithla julusihi ma'arifin billah in wajadahu. Memang tidak ada yang bisa memudahkan kita untuk wusul, untuk taqarrub kepada Allah itu, kecuali kita berada di dalam majlis orang yang arif billah, orang yang dia sendiri arif billah. Wa illam yajidhu fa'alai bidzikrillahi lailan wa nahara. Tapi kalau Anda belum menemukan, jangan pernah lepas zikrullah di hatimu. Allah. Terus apa? Ya istighfar, ya sholawat, tasbih, tahmid, zikir di hati. Di sini. Qaiman wa qaidan, ketika aktif maupun ketika istirahat. Mala uzlah an abnaid dunya. Nah, Anda mulai uzlah dari generasi duniawi. Ya, kalau Anda memang mau menempuh jalan ruhani, jalan spiritual, tapi belum ketemu guru, uzlah dulu. Ya, uzlah itu maksudnya apa? Jangan bergabung
Saya ikut organisasi itu. Organisasi apa itu? Organisasinya sifatnya duniawi melulu. Oh jangan. Kalau Anda belum memiliki seorang mursyid atau guru, jangan. Wa adamul kalam kadzalik. Apalagi setiap hari diskusinya soal bisnis melulu. Wa adamun nadhari fih li'annahum summun kharik. Karena generasi duniawi itu bisa menjadi racun bagi hatimu kalau hatimu belum siap. Kecuali Anda siap hati sudah, atau ada seorang yang membimbing Anda, no problem. Ya. Jadi ini satu kalimat yang luar biasa dari Ibnu Athaillah sampai akhirnya, ya. Setelah kita confirm dengan Gus Dur waktu itu, ya, salah satu yang memberi inspirasi sebuah namanya Nahdlatul Ulama pada akhirnya, kebangkitan ulama, itu adalah matan hikmahnya Al-Hikam ini. La tashab man la yunhiduka. Janganlah engkau bergabung kepada orang yang tidak membangkitkan dirimu. Ini juga sekaligus mengingatkan kepada kita semua, khususnya juga di situ Nahdlatul Ulama, bahwa mission terbesar, teragung Nahdlatul Ulama itu ngajak umat ini bangkit menuju kepada Allah, bukan yang lain. Kalau masih ke yang lain, mulai lupa dengan Allah dalam kebangkitan spiritual di sini, nanti anjlok nih. Ya. Saya kira begitu ya, bahwa sekalian semoga kita senantiasa mendapat limpahan nur untuk hidup di sini, untuk bangkit terus menuju kepada Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.